Iya, jadi pada soal kali ini ditanyakan selama pembelahan sel, manakah dari pernyataan di bawah ini yang tidak terjadi? Nah, jadi pada pilihan jawabannya terdapat beberapa pernyataan mengenai apa saja yang terjadi pada pembelahan sel. Nah, untuk menjawab soal ini, kita langsung masuk saja ke pembahasannya mengenai pembelahan sel. Pembelahan sel yang dimaksud adalah pembelahan sel mitosis. Jadi pada pembelahan sel mitosis ini terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama tahap profase. Pada tahap profase ini, benang-benang kromatin yang ada pada inti sel akan memendek dan menjadi padat membentuk kromatid. Nah, kemudian sentrosom. Nah, sentrosom ini merupakan organel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dengan sel anaknya. Jadi sentrosom ini nantinya akan membentuk benang-benang spindel. Nah, pada akhir tahap profase ini, membran inti dan juga inti atau nukleus akan menghilang. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Jadi dari awalnya kumpulan DNA dan juga protein yang berupa kromatin ini akan memadat dan membentuk sebuah kromatid. Nah, kromatid ini nantinya akan berpasangan membentuk kromosom. Jadi eh, empat gambar berwarna hijau ini adalah kromosom yang terdiri dari sepasang kromatid. Nah, lalu bagian kuning ini adalah bagian sentrosomnya. Sentrosom ini nantinya akan mengalami pembelahan dan juga akan membentuk sebuah benang-benang protein yang disebut sebagai benang-benang spindle. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap metafase. Jadi pada tahap metafase ini, uh, kromosom akan berjejer di garis tengah atau garis ekuator. Nah, di sini membran inti sudah tidak terlihat. Nah, bisa dilihat di sini kromosom yang terdiri dari sepasang kromatid akan berada di garis tengah. Pada saat inilah kromosom ini akan terlihat sangat jelas pada tahap metafase ini karena letaknya yang berada di tengah dan berjejer seperti ini membentuk lempeng metafase. Nah, setelah melewati tahap metafase, tahap selanjutnya adalah tahap anafase, di mana pada tahap ini kromatid akan tertarik ke arah kutub yang berlawanan. Jadi setelah kromosom berjejer di tengah, maka kromosom tersebut akan terpisah menjadi kromatid lagi, namun dengan bagian-bagian kromatid yang berbeda dari kromatid pada fase-fase awal. Nah, di sini kromatid tersebut akan tertarik ke arah kutub yang berlawanan oleh sentrosom melalui benang-benang spindelnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah fase terakhir yaitu fase telofase. Nah, pada saat telofase ini benang-benang spindel akan mulai menghilang. Kemudian membran inti akan mulai terbentuk. Nah, selanjutnya adalah dinding sel akan menyempit di bagian tengah untuk melakukan pembelahan. Ini adalah gambar dari tahap telofase di mana kromatid telah sepenuhnya tertarik ke kutub-kutub yang berlawanan, kemudian benang-benang spindel dari sentrosom ini mulai menghilang, kemudian terbentuk membran sel yang ditunjukkan oleh gambar warna biru ini. Kemudian dinding sel akan mulai menyempit di bagian tengahnya. Ini berfungsi untuk pembelahan. Nah, pada tahap ini akan terjadi sitokinesis. Sitokinesis ini adalah proses pembelahan organel sel, sitoplasma, dan juga membran sel. Sehingga nantinya akan terbentuk dua buah anakan sel yang bersifat diploid atau 2N. Nah, ini adalah hasil dari pembelahan secara mitosis. Nah, di sini kita sudah dapat mengetahui jawabannya apa saja pernyataan mana yang tidak terjadi pada pembelahan sel. Nah, jawaban untuk soal ini adalah opsi A. Kenapa A? Karena di sini menyatakan membran sel menghilang, sementara pada tahap pembelahan mitosis ini yang menghilang adalah membran inti sel, bukan membran sel. Nah, jadi pernyataan ini salah dan jawaban untuk soal ini adalah A. Ya, demikian penjelasan mengenai soal ini. Terima kasih.